Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ina Salma Febriani yang akan memandu proses belajar teman-teman hari ini. Dan hari ini menarik sekali karena kita adalah Cari Ustadz.id yang menghadirkan ruang tengah untuk teman-teman, dan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Mbak Amalia Novianti. Mbak Amel. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Amel? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, meskipun mendung. Iya. Tetap semangat. Oke, Mbak Amel ini dari Bu Ibu Baca Buku atau yang disingkat BBB. Ya, adalah sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan Indonesia ya, terutama para ibu melalui keterampilan literasi dan berpikir kritis ya. Dan hari ini Mbak Amel kita mau bahas soal cinta Rasul, berkasih sayang dengan sesama. Aduh, temanya luar biasa ya. Kalau bahas soal cinta, kasih sayang dan ditempelkan pada teladan kita atau Rasulullah, ini rasanya aduh, hati kita nyes banget ya, karena kita tahu yang pertama Rasulullah itu tidak diutus di muka bumi kecuali untuk menebarkan rahmat. Kan ayatnya seperti itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi keberadaan Nabi atau lahirnya Islam di tengah-tengah kita ini untuk menebarkan kedamaian, cinta kasih ya, bukan hanya sekedar kita tahu bahwa oh kita punya orang tua atau kita punya teman ya, lantas kita menganggap hubungannya itu biasa saja. Padahal dalam Islam kita tahu bahwa kasih sayang itu terpupuk dalam setiap manusia, naluri manusia, dan itu efeknya adalah juga untuk agar kita bisa berinteraksi dengan lebih baik ya Mbak Amel ya. Lalu kita mau mulai nih pembahasannya teman-teman. Mbak Amel, kira-kira gimana sih cara mengajarkan anak-anak untuk bisa sayang kepada sesamanya, baik yang seagama ya, terlebih kepada mereka yang mungkin beda agama. Gimana Mbak Amel? Ya, jadi kalau anak-anak itu yang paling dasar itu adalah mencontohkan Mbak Ina. Jadi anak-anak itu kan bisa dibilang otaknya itu seperti spons gitu. Jadi apa yang ada di sekitarnya itu yang dia serap. Jadi apabila kita mau mengajarkan kepada anak-anak itu, yang paling penting orang tua atau pengasuh utama dia itu mencontohkan hal yang tadi, kalau misalnya mencontohkan tentang kasih sayang terhadap sesama ya, berarti mencontohkan bagaimana perilaku orang tuanya yang juga mengasihi terhadap sesama. Seperti itu Mbak Ina. Secara real ya Mbak Amel? Secara real ya. Jadi tanpa memandang tadi perbedaan suku mungkin, agama atau ras gitu, saling menyayangi. Saling menyayangi. Ini kayak challenge juga sih Mbak Amel di era media sosial yang mungkin kita lebih melihat konten-konten yang sepertinya tidak mengajarkan ke nilai edukasi gitu ya. Kita melihat ada beberapa konten-konten yang mengajak untuk mungkin tidak menyukai mereka yang berbeda agama dengan kita gitu ya. Padahal ini sangat kontradiktif ya dengan ajaran Nabi yang sesungguhnya Nabi justru tidak membeda-bedakan itu ya. Bahkan Nabi berinteraksi dengan sangat baik dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi di Madinah bahkan gitu ya. Sehingga bahkan ketika pun Nabi melihat ada salah seorang Yahudi yang sakit gitu ya, beliau menjenguknya gitu. Tentu ini kan nilai-nilai yang kayak kita perlu bumikan lagi ya. Betul. Mbak Amel ya. Kadang-kala apa yang kira-kira bisa kita lakukan sih Mbak Amel selain tadi kita menjadi contoh yang anak-anak pasti melihatnya kan bagaimana ibu dan ayahnya ya Mbak Amel. Iya. Bagaimana perilaku ayah ibunya gitu. Iya. Selain itu kita bisa mengenalkan anak itu ke berbagai lingkungan dan sosial yang lebih beragam gitu Mbak Ina. Karena kadang-kadang seseorang itu punya perspektif yang saya membenci kaum A misalnya. Karena mungkin dia belum pernah punya interaksi dengan kaum itu. Misalnya tadi misalnya menyangkut misalnya perbedaan suku misalnya, atau ras atau budaya atau agama gitu. Mungkin anak ini tumbuh dalam lingkungan yang selalu homogen. Sehingga apapun itu dia tahu nih, lingkungannya sama dengan saya, sama dengan keluarga saya gitu. Sehingga yang berbeda itu pasti sesuatu hal yang mungkin menurut dia tidak tepat gitu. Padahal sebenarnya anak perlu diperkenalkan ke berbagai lingkungan yang heterogen, dengan budaya yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dan juga sikap orang tua menyikapi perbedaan itu dengan baik, bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda gitu. Tapi berbeda-beda itu ya tidak apa-apa gitu. Sesuatu hal yang memang terjadi di lingkungan sosial kita sehari-hari.
Berarti tidak masalah untuk mengajarkan perbedaan, tapi sekali lagi sebagai orang tua gitu ya, kita perlu menguatkan dari dalam dulu ya Mbak Amel ya. Betul. Seperti kayak kita mau beri contoh bahwa oke, kita punya agama berbeda nih, misalnya dengan tetangga kita, dia punya cara beribadah sendiri, kita punya cara beribadah sendiri. Karena kita di naming aja, di label gitu. Karena kita misalnya adalah dengan agama Islam, cara beribadahnya seperti ini, kepercayaan kita seperti ini gitu. Tapi kalau tetangga kita misalnya non-Muslim, sehingga dia punya cara ibadah sendiri. Dan kita itu tidak menutup diri kita untuk saling menghargai, saling menyayangi gitu. Oke, termasuk mungkin yang Mbak Amel bilang tadi ya teman-teman ya, membawa anak ke lingkungan heterogen. Betul. Sehingga dia tahu oh teman saya berbeda, itu nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin juga bisa kita lakukan saling memberi hadiah gitu ya Mbak Amel ya. Saling berhadiah, atau misalnya terlibat dalam kerja-kerja kelompok. Nah, jadi misalnya kan kalau anak misalnya sekolah di sekolah yang homogen, mungkin kita bisa cari aktivitas di luar sekolah yang lingkungannya lebih heterogen. Dan kalau misalnya ada aktivitas itu kan pasti ada tuh, misalnya kita baca buku bersama atau kita membuat suatu kreativitas bersama gitu. Betul, walaupun dia berbeda, tapi kita bisa bekerja sama gitu. Menarik sih Mbak Amel, karena anak saya sekolahnya di sekolah Muslim semua. Tapi di rumahnya dia temenan sama anak yang Katolik Mbak Amel. Nah, di rumah ini anak Katolik ini main terus ke rumah dan mereka tuh baca buku, crafting, sampai akhirnya dia sholat dulu. Aku sholat dulu ya sebentar. Gitu. Nah temennya tuh nungguin Mbak Amel. Jadi ya itu cara sedikit sih yang bisa saya lakukan biar dia tahu bahwa dia punya teman yang berbeda dan itu nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Amel ya. Itu cara kita ya mungkin ya untuk bisa membantu mereka lebih peka dan empati kepada yang berbeda. Lalu yang terakhir Mbak Amel, batasan dalam berkasih sayang sama anak. Itu seperti apa kalau yang Mbak Amel lihat? Kalau yang saya pahami tuh ya, kadang tuh kita orang tua saking cintanya sayang sama anak tuh apa-apa boleh gitu kan. Iya, misalnya mau gadget tak terbatas nih boleh gitu. Takut anaknya nangis atau tapi sebenarnya sebagai orang tua kita juga sayang itu bukan berarti tanpa batasan. Jadi kita perlu ada batasan-batasan yang sebenarnya tujuannya untuk membentuk anak jadi pribadi yang baik juga gitu. Salah satunya misalnya dengan menerapkan aturan apa sih yang perlu ada di rumah gitu. Dan itu bisa disetujui bersama anak. Jadi misalnya soal tadi saya mau ngomong soal gadget gitu ya. Boleh main gadget tapi berapa durasinya dalam seminggu. Dan di hari apa gitu. Misalnya di hari dan terapkan konsekuensi kalau memang aturan itu dilanggar. Misalnya harusnya di weekend saja gitu kan. Tapi tiba-tiba anak kepengen nih di weekdays. Sudah tidak boleh, tapi dia tidak mau. Kalau gitu berarti konsekuensinya di weekendnya akan berkurang waktunya. Betul. Terus juga kadang kita orang tua itu perlu punya juga batasan, jangan karena kita sayang sama anak, semua kita lakukan, padahal anak sudah bisa melakukannya. Karena nanti anak jadi tidak mandiri, jadi tumbuh dengan pribadi yang tidak mandiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Padahal kita pengennya anak nanti bisa berdaya sendiri, mandiri. Jadi perlu kita kadang-kadang sebagai orang tua juga menahan diri nih. Kita sayang sih sama anak, tapi kalau segala-galanya kita bantuin, nanti dia tidak bisa melakukan sendiri. Luar biasa Mbak Amel. Kalau bahas soal anak ya, bahas soal parenting anak Nabi, kasih sayang, rasanya luas banget teman-teman ya. Tapi yang perlu kita catat bersama adalah yang pertama tadi, kita perlu mengenalkan dunia yang berbeda. Artinya heterogen tadi ya Mbak Amel ya, nggak masalah anak kita bergaul dengan yang berbeda. Kita mengajarkan mereka memberi sesuatu kepada teman-temannya, empati, saling menolong gitu ya. Karena sungguhnya berkasih sayang adalah ajaran dasar dari agama Islam. Nah teman-teman, terima kasih telah setia di Cari Ustadz dalam ruang tengah ini. Cari Ustadz adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya mengundang satu expert saja, melainkan banyak teman-teman yang juga mau berkolaborasi agar kita bisa terus belajar bersama. Nah teman-teman, jangan lupa untuk ketinggalan di episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang pasti nggak kalah serunya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Ina Salam Febriani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.